Ya, semoga nggak bosan ya kalau videonya yang dibahas itu lagi, itu lagi. Tapi kalau mungkin kalau di video di YouTube itu udah banyak yang bahas sepatu ini. Namanya Adidas Adizero Adios 8. Jadi sepatu ini setelah saya pelajari ternyata eh, memang bukan super shoes. Kalau super shoesnya itu namanya Adizero Adios Pro 3. Tapi kalau yang ini Adizero Adios 8, dia kombinasi antara Lightstrike Pro sama Lightstrike 2.0. Kalau yang Adios Pro itu full pakainya Lightstrike Pro. Jadi sebenarnya ini ternyata ada tingkatannya. Setelah saya pelajari juga, saya juga baru hampir setahun itu menekuni dunia lari. Biasanya lari ya lari aja buat hobi, sepatunya juga sepatu lari biasa yang nggak sampai sejuta, yang masih yang low budget lah, nggak ada teknologi karbon-karbonan, bener-bener yang kalau versi Nike-nya itu run natural, yang run natural. Dan itu sebenarnya memang enak banget kalau buat lari. Kembali lagi ke sini, ini ada tingkatannya. Kalau yang mulai serius itu di bawah-bawahnya itu ada yang full menggunakan Lightstrike 2.0, ya kan. Terus saya kurang tahu kalau ditarik garis merah benang merah itu ada yang seri booster ya kalau nggak salah. Tapi kalau yang Adizero itu ada ini, terus ada Boston 12, terus Takumi Sen, terus yang paling atas itu Adios Pro 3. Adios 8 itu dua midsole itu dipisah depan belakang. Terus kalau Takumi Sen itu atas bawah. Jadi yang atas itu yang Lightstrike 2.0, yang bawah itu Lightstrike Pro atau kebalik ya. Bisa di googling lah. Terus kalau yang full Lightstrike Pro itu yang Takumi Sen sama yang Adios Pro. Mileage-nya ini sudah 300 km sejak saya pakai bulan Juli kalau nggak salah, sampai bulan Maret ini baru 300. Saya juga bukan saya satu minggu itu lari mungkin 3 kali sampai 4 kali lah. Kalau 3 kali itu biasanya dua lari itu tuh, yang duanya 5 km, yang satunya bisa 10, bisa 15 gitu. Kalau yang long run-nya itu sebulan sekali saya itu. Nah, 300 km itu udah dapat apa aja. Yang jelas sepatu ini kalau udah buluk pasti saya cuci, saya sikat. Ya kan? Saya sikat. Terutama kalau musim hujan itu harus rajin dibersihkan, terutama bagian sini itu gampang banget buluknya. Ya kan? Ini cenderung tipis ya. Bagian sol ini tuh tipis, nggak tebal-tebal seperti super shoes. Terus ini memang mesh ini, jadi transparan sekali. Kalau pakai kaos kaki itu yang warna putih itu efek menyalanya itu lebih menyala kalau kita pakai kaos kaki warna putih daripada kalau pakai kaos kaki warna hitam. Kalau kita pakai kaos kaki warna hitam tuh sepatunya kelihatannya biasa aja jadinya. Itu bagian sini aman, ya kan, aman, nggak ada kendala, tidak ada problem sobek-sobek atau apapun seperti itu. Nah, cuman yang jadi masalah ketika saya dulu sebelumnya pakai sepatu itu yang biasa aja, terus ketemu sepatu yang begini. Saya nggak tahu ya sepatu merek lain itu seperti apa, karena baru yang serius baru ini. Di area sini tuh menonjol. Di area sini menonjol, sedangkan kaki saya itu arknya tidak terlalu tinggi. Di sini menonjol, jadi kalau saya buka di sini, nah di bagian sini tuh pasti terkikis gitu. Dan
waktu pemakaian pertama itu langsung saya push lari 10 km, langsung main kencang. Dan saya baru ketemu juga yang model seperti ini, model tang sepatunya itu nyambung dari solnya, yang inner solnya ini. Dan ini ternyata bergesekan sama kaos kaki, terus akhirnya blister di telapak kaki saya. Untungnya itu baru latihan, padahal sepatu ini niatnya untuk dipakai race, seperti itu. Jadi ini pelajaran juga, kalau kita beli sepatu dikasih, kalau bahasanya itu break in, kalau di motor itu mungkin in rain, dia untuk menyesuaikan sama anatomi kaki kita, seperti itu. Terus di bagian sini bagus kok, ini support bagian tumit ini biar nggak gampang lepas, biar nggak koplok-koplok, biar nggak copot, longgar. Ini dia nguncinya juga bagus kan. Ini agak kotor karena memang bagian yang cukup sulit dibersihkan. Terus ukurannya, nah saya baru ketemu nih sepatu ukurannya 41/3, atau kalau di senti itu 26. Biasanya kaki saya itu kalau nggak 41 42, ya 26 265 lah, seperti itu. Saya cukup beruntung bisa dapat sepatu ini karena setelah beberapa waktu kemudian sepatu ini menghilang dari peredaran. Di online ya ada, tapi yang warna seperti ini hampir nggak ada. Terus bagian outsole-nya ini continental rubber. Ini bukan, nah saya sukanya Adidas itu satu, kalau teman-temannya merek-merek yang lain itu pada pakai karbon plat lah segala macam. Ini di seri yang Adizero yang atas-atasnya seperti Boston, Takumi Sen, yang seri atas-atasnya itu dia bukan pakai plat karbon, tapi lebih seperti cakar seperti ini. Ini kalau ditarik ke atasnya ada 1 2 3. Nah ini ke atas, ini bukan karbon, tapi kalau entah polikarbonat atau poliuretan atau polipropilen ya, sama kedua ini ke belakang. Nah disinilah saya mulai harusnya beli yang lebih mahal lagi, satu step di atasnya kali ya. Ini kan Adios 8, di atasnya persis itu Boston 12. Jadi karena namanya baru menekuni dunia lari, ya lari ala kadarnya. Ternyata saya termasuk orang yang heel strike, jadi mendarat duluannya itu pakai tumit. Alhasil ini habis. Sedangkan ini komponnya itu nggak seperti yang di depan. Ini kan continental rubber. Ini tuh pakai light strike 2.0. Tapi yang di sini tuh dikerasin. Tetap aja nggak awet. Namanya kena hentakan, kena beban, kena gesekan, ya habis duluan. Seperti itu. Mungkin kalau saya belinya Boston 12 yang karetnya sampai belakang sini, mungkin nasibnya akan berbeda. Tapi ini udah kemakan. Sini mulai kemakan, ini habis, ini mulai kemakan. Terus ini juga cukup kuat ya, kalau ketemu kerikil gitu yang keras-keras, ini nggak rusak, nggak nancep, aman lah. Ini oke lah ini. Terus di sini ada tulisannya 28 mm, jadi tebal ini 28 kali ya, cuman yang di depan ini nggak disebutin, seperti itu. Dan seri atasnya juga nggak, kalau yang seri atasnya itu modelnya ya mirip-mirip lah, dia model cakar gitu, seperti tulang jari kaki. Jadi bukan plat lembaran yang seperti sol itu, bukan. Makanya saya suka Adidas itu di situ, dia bedanya di situ sama sepatu-sepatu lain. Seperti itu ya. Apalagi ya yang mau dibahas ya, tali sepatunya
enak, nggak gampang lepas. Terus ya mungkin itu, kalau ada yang perlu dibahas lagi atau mau ditanyakan bisa komen di kolom komentar. Kalau mau fast respon, tanya-tanyanya bisa mampir di Instagram saya @gedeari. Itu dulu, semoga bermanfaat. Terus jangan lupa like, subscribe, comment, share. Terus buat yang suka lari ya rajin-rajin latihan, tapi jangan tiap hari, nanti overtraining, nanti malah stres sendiri. Sempatkan buat istirahat, makan makanan yang bergizi, sama divariasi latihannya biar badan bisa apa ya, ibaratnya kalau sudah beradaptasi itu malah jadi nggak efeknya nggak terlalu signifikan sama badan gitu. Jadi harus divariasi biar badan itu terlatih menghadapi cobaan. Gitu dulu, semoga bermanfaat. Bye. Thank you.